Dia membawa itu dari bahwasanya good itu adalah enemy dari greed ya. If better if possible, good is not enough gitu kan. Jadi prinsipnya seperti itu yang kemudian bikin organisasi itu bisa dipaksa, dipacu, dipicu untuk kemudian bergeser dari good menjadi greed. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Jumpa lagi dengan saya Wahyu Novian dalam briefing Breakfast in Sepiring. Masya Allah, mudah-mudahan semua sahabat dalam kondisi sehat, bugar, penuh berkah, dan selalu tetap bersemangat. Yeay. Nih, sarapan kan? Apapun sarapan Anda, mudah-mudahan itu yang terbaik untuk membuat kita makin stay safe dan stay health. Saya tuh lo rebus, Masya Allah. Sehat insya Allah. Kawan-kawan sekalian, nah ini penting nih biar kemudian asupan fisiknya juga sehat, asupan pikirannya juga sehat. Nah maka kemudian saya pengen ngajak sahabat semuanya pada hari ini ya untuk melanjutkan asupan otak kita ya itu dengan briefing ini gitu. Nah ini kita mau ngajak tentang bahasan tentang Good to Great. Tahu ya buku ini ya. Ini buku luar biasa sekali ya. Karya dari Jim Collins. Tahun 2001 buku ini kawan-kawan sekalian. Artinya sudah 20 tahun umurnya. Dan kemudian selain buku ini, Jim Collins juga dia punya kayak trilogi. Ada Great by Choice dan juga kemudian ada Built to Last. Nah ini recommended buat para business leader, para pemimpin organisasi. Kawan-kawan sekalian, saya mau bahas ini, tapi sebelumnya saya mau ajak kawan-kawan semua like, ya, share, komen, dan juga subscribe. Nyalakan juga loncengnya sehingga kemudian kawan-kawan terus dapat update dari briefing-briefing di waktu yang akan datang. Kawan-kawan sekalian, ada 6 hal kalau kata si Jim Collins di dalam bukunya tadi, Good to Great tadi, ya, yang harus dimiliki sebuah organisasi untuk bergerak dari good menjadi great. Prinsipnya dia bawa dari gini. Dia membawa itu dari bahwasanya good itu adalah enemy dari greed ya. If better if possible, good is not enough gitu kan. Jadi prinsipnya seperti itu yang kemudian bikin organisasi itu bisa dipaksa, dipacu, dipicu untuk kemudian bergeser dari good menjadi great. Nah, gitu kawan-kawan sekalian. Ada 6 hal. Yang pertama ya, yang pertama kita sebut tadi kalau kata Jim Collins disebut sebagai level 5 leadership ya. Okay. Ada 6 hal kawan-kawan sekalian kalau menurut si Jim Collins tadi ya, yang kemudian bisa memicu dan memacu sebuah organisasi dari good menjadi great. Yang pertama kata Jim Collins itu adalah level 5 leadership. Nah, ini penting nih. Jadi memang semua berangkat dari leader ya kawan-kawan sekalian ya. Maka kata si Jim Collins tadi ya, kalau masih ingat bahasan kita di Italian Job itu ya, bagaimana seorang Roberto Mancini itu bisa dikatakan sebagai level 5 leadership. Kenapa? Karena kalau Jim Collins membagi level 5 leadership itu pada dua hal, dua sisi. Yang pertama sisi personalnya, yang kedua sisi profesionalnya. Secara personal dia humility, ya, memiliki sebuah kerendahan hati, humble ya. Tapi kemudian secara profesional dia punya will. Dia punya keteguhan, punya keyakinan kan. Ini penting ya. Maka kayak kita contohkan di edisi sebelumnya di Italian Job itu, Roberto Mancini itu menggambarkan sosok yang memiliki dua ini, professional will dan juga kemudian dia punya personal humility. Nah itu kan, waktu dia pulang kampung habis juara Euro, dia kelihatan bisa berbaur dengan warga kota kecil tersebut ya, tidak kemudian menjadi angkuh karena dia juara Euro loh ya gitu. Nah ini personal humility disebut. Nah kawan-kawan sekalian, itu yang pertama tuh, ini milik menjadi modal pertama. Terus yang kedua adalah first who and then what gitu. Kalau kata si Jim Collins istilahnya itu yang pertama. Maka yang penting setelah leader tadi adalah anggotanya gitu kan. Who and then what ya. Kalau what-nya adalah visi, impian, cita-cita yang mau dicapai, target yang besar yang mau digapai sebuah organisasi, maka mustahil tanpa tim member yang hebat. Nah, kita bahas yang kemarin itu kan Italia ya, tim membernya hebat gitu kan, mulai dari kiper sampai penyerang, baik pemain yang sudah sangat senior seperti Giorgio Chiellini sampai yang masih muda belia seperti
Gianluigi Donnarumma tapi kemudian punya mentalitas hebat. Ini perpaduan yang luar biasa kawan-kawan sekalian. Nah, ini dua pertama nih udah kita bahas pekan lalu di briefing pekan lalu sebelumnya. Nah, kawan-kawan sekalian, kemudian yang ketiga kata si Jim Collins, penting untuk punya nih confront the brutal fact ya. Jadi gini, dia itu mengambil pelajaran dari seorang James Stockdale. Jadi seorang veteran perang Vietnam yang dia berhasil tetap hidup, survive, dan kemudian dia bercerita ya waktu itu ada banyak orang optimis ya bahwasanya mereka akan bisa lolos dari penjara di Hanoi, Vietnam waktu perang itu. Optimisnya kebangetan kata dia. Ya, ternyata optimis sangat itu malah mati. Kenapa? Karena mereka ternyata termakan oleh optimisme yang berlebihan tadi. Ya, kadarnya mungkin over gitu ya. Over optimisme. Tapi dia mengatakan harus punya yang namanya kesiapan untuk menghadapi kondisi sebaliknya. Bukan nggak boleh optimis ya kan ya. Boleh. Ini kayak era kayak gini nih, pandemi kan. PPKM lagi. Kita harus punya tuh namanya kemampuan untuk menghadapi brutal fact of reality gitu kan. Realitasnya sekarang PPKM. Bagaimana cara kita menyikapinya? Nah, gitu loh. Ini yang penting nih. Jadi bahwasanya optimisme itu harus ada ya. Tapi kemudian di saat yang sama kadang realitas itu paradoks. Ya, bertolak belakang dengan optimisme yang kita punya. Maka confront the brutal fact ini menjadi penting. Ini yang ketiga. Yang keempat, sahabat semuanya, Jim Collins menyebutnya dengan hedgehog konsep landak. Pernah tahu landak ya? Landak itu kan binatangnya seperti itu ya. Ya, maksudnya kecil ya, berapa sih gedenya, dimensinya gitu kan. Tapi seekor singa nggak bisa ngapa-ngapain sama landak. Karena kalau di dalam kondisi survival mode dia akan melungker begitu dan kemudian itu duri-durinya itu menonjol semuanya. Nggak ada yang bisa ngapa-ngapain. Simple saja cara hidupnya. Nah, si Jim Collins mengatakan kalau kita mau good menjadi great, maka sebuah organisasi itu harus punya mentalitas seperti cara berpikir si landak tadi. Bagaimana caranya? Nah, ada 3 yang harus dimiliki organisasi di hedgehog konsep ini. Yang pertama dia harus punya passion, ya. Yang kedua dia harus punya yang namanya kemampuan, keahlian yang membuat dia bisa menjadi terbaik. Tidak hanya survive, bahkan bisa jadi great. Ya, disebut what you can be the best in the world at gitu kan. Kemudian yang ketiga dia harus punya namanya economic engine gitu kan. What drive your economic engine? Dia harus punya economic engine-nya. Ini mirip sama Ikigai ya. Kalau kita bahas di sebelum Ikigai itu kan ada passion, kemudian ada profession, ada vocation. Yang mungkin di sini nggak ada mission-nya. Ya. Kalau di Ikigai kan mission itu disebut sebagai what the world need, apa yang dunia butuhkan. Jadi match sama market. Tapi intinya di sini ya kalau kita bicara tentang hedgehog concept ya. Oke. Itu yang ketiga tadi ya. Yang keempat kata Jim Collins disebut dengan the hedgehog concept, konsep landak. Tahu landak kan? Landak itu binatangnya seperti itu, nggak gede-gede banget. Tapi kemudian seekor singa kalau lagi si survival mode yang muncul maka nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena dia melungker terus durinya itu muncul semuanya. Prinsipnya begini dalam bisnis kata si siapa namanya Jim Collins tadi, kalau mau dia good dari menjadi great maka dia punya 3 hal ini, punya passion, what you are deeply passionate about, kemudian what you can be the best in the world at, ya kan, yang kemudian yang ketiga what drives your economic engine. 3 ini ya, kalau dia punya 3 ini, dia punya passion, kemudian dia punya kemampuan atau keahlian yang bikin dia bisa jadi terbaik, dan kemudian dia punya economic engine-nya, maka kemudian dia bisa tidak hanya survive menjadi baik, tapi dia bisa menjadi the best ya, menjadi great organization. Itu yang keempat ya, sahabat semuanya. Nah, ini penting nih untuk dimiliki apalagi di era VUCA begini kan, di era disrupsi begini. Kita harus punya tuh kemampuan tadi. Nah, kemudian yang keempat kelima disebut culture of discipline. Ini penting nih punya kedisiplinan ya. Nah, si Jim Collins dia mengatakan organisasi itu ada 4 model, ada hierarchical organization, ada yang disebut bureaucratic organization, ada startup organization, tapi kemudian juga ada yang disebut sebagai great organization. Perpaduannya antara tadi yang culture of discipline yang tinggi dengan ethic of entrepreneurship-nya. Jadi perpaduan antara entrepreneurship sama kedisiplinan itu bisa membuat organisasi kita menjadi great organization. Nah, itu dia sahabat semuanya. Oke. Yang kelima, kalau kata Jim Collins disebut sebagai culture of discipline. Jadi ada sebuah kultur atau budaya untuk menjadi
disiplin, organisasi yang memiliki kedisiplinan, gitu kan. Nah, si Jim Collins itu membagikan ada hierarchical organization, ada bureaucratic organization, ada startup organization, ada grid organization. Ketika organisasi itu punya kultur disiplin yang sangat tinggi, dipadukan juga dengan ethic of entrepreneurship yang juga tinggi, maka kemudian dia akan menjadi grid organization. Gitu, sahabat sekalian. Nah, ini penting di era seperti ini kita punya kedisiplinan. Kita punya agile mindset, ya, siap untuk riding the wave. Tapi di saat yang sama kita punya juga ya kedisiplinan. Banyak hal dalam hal waktu, ya disiplin itu ya terkait dengan keilmuan atau bidang yang kita kuasai juga. Gitu kan. Kita harus punya itu sahabat semuanya sehingga kemudian organisasi kita bisa kalau hari ini survive dan kemudian bisa bertumbuh dan menjadi great organization. Nah, ini dia. Yang kelima sahabat sekalian. Nah, kalau kata Jim Collins, a culture of discipline is not a principle of business. It is a principle of greatness. Jadi kultur disiplin ini, ya, budaya disiplin ini bukan prinsip bisnis sejatinya, tapi adalah prinsip untuk menjadi hebat. Jadi siapapun mau hebat, atau organisasi apapun yang mau jadi hebat, dia harus punya a culture of discipline. Nah, yang terakhir, yang keenam, ya, disebut sebagai oleh Jim Collins teknologi akselerator. Ya, kita harus punya organisasi tadi ya berakselerasi dan teknologi. Nah, hari ini kan kita tahu ya disruptor kita tadi kata Mas Yuswo Hadi itu ada 3 kan. Yang pertama adalah digital technology, gitu. Yang kedua milenial, yang ketiga adalah pandemi. Nah, sahabat sekalian, maka nggak organisasi hari ini harus bisa mengabsorb, mengadop penggunaan teknologi digital. Tidak bisa tidak untuk bisa survive, bahkan menjadi great organization. Harus ada itu. Ya, kalau enggak kita akan terlibas, musnah, bubar, ambyar. Jadi kalau organisasi kamu ambyar, harus nih teknologi akseleratornya. Dan hari ini teknologi digital begitu luar biasa dan harus kita manfaatkan. Nah, kalau kata Jim Collins, good to great companies itu memang tidak selalu, bahkan disebut never pioneer technologies. Ya. Tidak selalu dia menjadi pionir dalam hal teknologi. Mungkin dia bukan inovator atau inventornya, tapi kemudian dia menggunakan itu menduplikasi, mengakselerasi maksudnya, sehingga kemudian organisasi bisa melesat menjadi lebih luar biasa. Misalnya kalau kita bicara tentang organisasi, misalnya sekarang apa sih? Google misalnya. Mungkin secara teknologi dia bukan pertama kali yang menemukan atau memanfaatkan internet begitu kan. Dulu ada Yahoo. Tapi kemudian kecepatan dia berakselerasi dengan teknologi digital membuat dia menjadi pemain besar ya. Salah satu the biggest internet ya, organisasi berbasis internet atau digital yaitu Google gitu kan. Kawan-kawan sekalian, jadi penting nih teknologi akselerator. Jadi tidak harus menjadi yang pertama gitu kan atau bahkan pionir, tapi dia pandai untuk memanfaatkan itu sebagai sebuah daya ungkit. Nah, kawan-kawan sekalian, ini penting ya, tadi 6 hal tadi yang harus ada agar organisasi kita menjadi great, ya tidak sekedar menjadi good organization. Apa ya tadi? Yang pertama kita bicara tentang level 5 leadership, yang kedua kita bicara tentang first who and then what, yang ketiga kita bicara tentang confront the brutal fact of reality, ya, atau Stockdale paradox. Kemudian yang keempat kita bicara tentang hedgehog konsep landak ya, yang tadi ada passion, ada economic engine, dan juga ada keahlian yang membuat kita bisa menjadi terbaik di dunia. Dan yang kemudian yang kelima, nah tadi kita bicara tentang culture of discipline, yang itu adalah disebut sebagai principle of greatness. Dan yang terakhir teknologi akselerator. Sahabat sekalian, ya jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Ya, nyalakan juga loncengnya biar kemudian para sahabat semuanya bisa terus mendapatkan update dari briefing berikutnya. Jangan lupa kawan-kawan sekalian, ya 6 hal ini akan membuat kita menjadi organisasi yang tidak hanya good tapi menjadi great organization. Baik sahabat sekalian, sampai jumpa lagi dengan saya Wahyu Novian dalam briefing berikutnya. Sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.